Barreskrim Polri menyebut sudah 90% menyelidiki asli tidaknya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pembuktian dilakukan lewat uji laboratorium forensik. Apakah ini nantinya akan bisa diterima semua pihak jika sudah ada hasilnya? Kita akan bahas bersama terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo yang akan segera bergabung. Dan kini juga sudah ada kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Malam Bang Rifai. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang Rifai, ini kan polisi sudah memeriksa 31 saksi, hari ini juga hadir ke Solo dan juga Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah menguji sampel ya, dan juga uji laboratorium forensik. Nah, apakah nanti hasil apapun yang nanti diungkapkan oleh polisi sudah siap apapun hasilnya diterima oleh pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Tentunya Mbak, jadi sepanjang proses yang dilakukan penyidik Barreskrim sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, tentunya kami akan menghormati apapun hasilnya. Ya, dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang kami sendiri sudah diminta secara tertulis oleh Barreskrim untuk menyerahkan ijazah asli Bapak Jokowi ya besok pagi pukul 9 di Barreskrim, dan sudah ada surat permintaan resmi. Sekalipun ini masih dalam tahap penyelidikan ya, tapi kami menghormati permintaan itu dan kami akan serahkan untuk dilakukan pengujian secara objektif dan sesuai dengan kaidah. Jadi besok pada pukul 9 pagi ini di Barreskrim apa saja? Kami diminta menyerahkan, jadi ada melalui surat dari Barreskrim ya. Termasuk juga dengan kehadiran Pak Jokowi, Bang Rifai? Besok itu untuk menyerahkan dulu ijazahnya. Mungkin setelah itu baru didengar, setelah ada hasilnya atau bagaimana. Jadi besok kami mengikuti aja semua agenda. Dan kami juga mengikuti, Barreskrim sendiri sudah memeriksa banyak pihak ya, baik pihak kampus maupun teman-teman Pak Jokowi. Dan kami menghormati semua apa yang dilakukan sepanjang untuk mengungkap kebenaran. Jadi kami ulangi lagi, besok akan hadir pada pukul 9 pagi hanya untuk tim kuasa hukumnya yang hadir membawa ijazah Pak Jokowi ya, tanpa kehadiran Pak Jokowi di Barreskrim. Betul, akan diserahkan oleh Mas Syarif ya selaku ajudan pribadi dengan didampingi oleh para advokat. Oke, apakah jam sudah 10 Mbak, jam 10 pagi. Jam 10 pagi besok di Barreskrim. Oke, sekarang saya mau ke Mas Roy, apakah sudah bergabung Mas Roy? Iya, sambil menunggu Mas Roy Suryo akan bergabung, saya akan kembali lagi ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau tadi pihak dari penyidik Polri mengatakan bahwa uji lapor ini yang cukup krusial ya, karena bisa menggugurkan 90% bukti-bukti yang lainnya. Nah, menurut Anda sendiri uji lapor ini akan seperti apa mekanismenya dan kenapa ini menjadi titik krusial nih untuk menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Ya, karena kalau memang dituduhkan adanya sebuah dokumen palsu ya, tentunya dalam sistem hukum Indonesia sudah ada sebuah lembaga yaitu Laboratorium Forensik Polri, di mana di dalamnya juga terdiri dari tentunya ahli-ahli ya yang menguasai dengan teknologi menggunakan kimia, fisika dan segala macamnya untuk menguji ya, seperti misalnya menguji tanda tangan, menguji hasil cetakan, itu semua mereka sudah punya metodologinya, dan selama ini dalam sistem hukum Indonesia hasil laboratorium mereka yang diakui. Demikian, Mbak. Meskipun juga sempat ada omongan dari Mas Roy Suryo sebagai pihak terlapor ini ingin pengujiannya ini dilakukan di luar negeri. Menurut Anda setuju hal itu? Persoalannya di Indonesia sendiri tidak mengakui sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak diakui laboratorium luar negeri ya. Jadi yang kita akui adalah yang selama ini sudah melakukan kewajibannya dan sudah berpuluh-puluh tahun Puslapor itu melakukan tugasnya, Mbak. Di berbagai kasus, bahkan kasus-kasus yang lebih pelik dari ini gitu ya. Termasuk dalam menguji uang palsu dan segala macam, mereka ada sebuah laboratorium, di dalamnya pun juga para ilmuwan dari berbagai ilmu yang saya tahu, dan mereka bekerja independen. Jadi tidak perlu menurut Anda dan tim lainnya untuk pengujiannya dilakukan di luar negeri ya, cukup di Indonesia saja? Bukan hanya tidak perlu, sistem hukum Indonesia tidak mengenal prosedur itu. Gitu ya.
Tapi kan nanti kan bisa diuji sendiri, lapornya sendiri misalnya. Bisa nanti diuji di pengadilan kalau memang dianggap bermasalah. Tapi sejauh ini sudah berpuluh-puluh tahun lembaga itu yang memang kita percayakan, Mbak. Oke, kalau gitu saya coba tanyakan kembali ini ke Mas Roy Suryo, mudah-mudahan sudah bergabung, tapi sambil menunggu saya kembali lagi ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau misalnya apapun hasilnya nanti akan diumumkan dari polisi begitu, apakah menurut Anda sendiri ketika nanti sudah diumumkan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak dari hasil-hasil pembuktian begitu, apakah ini nanti secara otomatis juga menggugurkan dengan tuduhan-tuduhan lainnya, karena kan ini pelaporan terkait dengan ijazah, dugaan ijazah palsu ini bukan hanya di Mabes ya, tapi ada di Polda, ada di Polres, kemudian juga ada di Solo bahkan. Ya tentunya dari hasil ini nanti penyidik akan bersikap ya pertama terhadap laporan yang ditujukan kepada Pak Jokowi sendiri, termasuk juga dengan laporan yang sudah kami ajukan di Polda Metro Jaya. Jadi memang ini menjadi penentu ya, dan mari kita sama-sama kawal proses pengujian ini dan hasilnya dapat segera disampaikan kepada publik. Tapi kalau buat kami sendiri dari tim penasihat hukum, kami sendiri confidence, Mbak. Artinya kan semua fakta, semua saksi kampus sudah membenarkan, teman-temannya Pak Jokowi sudah membenarkan Pak Jokowi kuliah di situ. Kami tidak ada keraguan, ijazah itu pasti asli. Apa kepentingannya membuat palsu? Faktanya memang Pak Jokowi kuliah dari awal sampai selesai, ya sudah diakui juga oleh kampus, gitu kan. Jadi ya tinggal kita lengkapi saja dari hasil laboratorium forensik ya. Sebenarnya fakta-faktanya sudah teruji kok, sudah diperiksa, kampus sudah memberikan keterangan. Kalau dikejar terus persoalan ya kita nggak ada henti-hentinya gitu ya. Kampus menjelaskan, dipersoalkan fontnya, dipersoalkan fotonya gitu. Nanti dari situ lari lagi ke skripsi. Kami nggak mau lari-lari, Mbak. Kita fokus dulu ke ijazah. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Karena terlapor sendiri sudah menuduh ijazah ini palsu dengan versinya masing-masing. Dengan keyakinan itu sebenarnya apa saat ini? Berarti apakah dari tim kuasa hukum Pak Jokowi ini juga tidak perlu ada hal mungkin yang dipersiapkan begitu? Karena sudah yakin bahwa ya ijazah Pak Jokowi asli. Ya, jadi dari kami nggak ada yang perlu dipersiapkan, Mbak, karena kami mengalir saja. Karena fakta adalah fakta gitu ya, tidak mungkin juga bisa diubah. Kebenaran tetap akan terungkap pada waktunya kan begitu. Dan kami juga tentunya melihat ini dari berbagai aspek gitu ya, sehingga kami sih meyakini tidak ada kepentingan untuk memalsu, nggak ada kegunaannya juga gitu. Buat apa gitu. Kalaupun ijazahnya hilang kan juga dikeluarkan misalnya oleh kampus surat keterangan gitu kan. Jadi nggak ada kepentingannya sih kalau kami lihat sih. Dan nanti biarlah waktu dan proses yang menjawab semuanya. Saya akan ke Mas Roy. Sudah bergabung ya Mas Roy ya? Sudah Mbak Audrey, mohon maaf ini sinyalnya kurang bagus, saya ada di tempat yang agak kurang bagus ini. Ya nggak apa-apa. Mas Roy, tadi ini dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi sudah sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Karena tadi dari pihak penyidik Mabes juga mengatakan bahwa tinggal 10% lagi, tinggal uji lab lagi. Nah menurut Anda apakah keyakinan itu kemudian artinya membantah semua tudingan terkait dengan ijazah palsu, tuduhan Anda dan kawan-kawan, Mas Roy? Gini. Kami sangat senang ya, kami sangat senang dengan uji laboratorium forensik dan juga lab yang dilakukan oleh Barreskrim siang hari ini dan tim ada di Jogja dan Solo. Tolong juga dibaca baik-baik, yang dilakukan adalah pemeriksaan untuk 90% itu adalah untuk sampel pembanding. Jadi sampel pembanding itu adalah yang dari teman-temannya waktu SMA dulu namanya SMPP, sekarang SMA 6, dan juga teman-temannya yang dulu di Fakultas Kehutanan. Belum pada uji ijazahnya Jokowi sendiri. Jadi nanti kan tadi tadi kan mengatakan yang 10% itu bisa membiarkan semuanya kalau memang ternyata hasilnya tidak identik. Jadi kita hormati saja, dan karena saya tetap yakin, saya tetap 99,9% yakin skripsi yang saya lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu adalah 99% palsu, maka nanti kalau misalnya hasil uji labnya skripsinya ternyata asli, nggak apa-apa. Namanya ilmu pengetahuan, kita harus berani diuji dong. Saya tentang sampelnya benar nggak? Jangan-jangan sampelnya beda.
Karena kalau sampelnya yang kemudian diuji itu dinyatakan asli, maka saya keberatan. Karena sampel yang saya periksa itu dapatkan langsung dari Wakil Rektor UGM. Jadi kalau Artinya nanti saya apapun dikatakan hasilnya salah, Anda tidak percaya, Mas Roy? percaya. Cuman kan kita tetap harus ilmu pengetahuan itu kan harus tetap boleh di-challenge, tetap harus boleh diuji, gitu loh. Jadi kan ini yang diperiksa baru komparasinya, baru pembanding-bandingnya teman-temannya. Belum yang dimiliki oleh Jokowi, belum yang dimiliki oleh UGM sendiri untuk yang Jokowi sendiri. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja semuanya, dan nanti kalau misalnya hasil dari uji skripsi yang sudah merupakan primary evidence yang saya periksa itu ternyata berbeda. Nah, jadi misalnya nanti skripsinya ternyata ada lembar pengesahannya, ada lembar pengujiannya. Nah, saya akan tanya ke UGM, dulu yang diberikan kepada saya secara resmi waktu itu tanggal 15 April, itu berarti bohong gitu. UGM telah melakukan pemberian data yang tidak benar. Demikian juga dengan lembar ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta pada saat pertemuan, dan juga pada seorang kader PSI yang menunjukkan itu pada akunnya gitu loh. Jadi artinya kalau itu ternyata yang kami uji itu meragukan kalau itu asli, ternyata hasil lab 4, saya tidak menolak hasil lab 4, tapi sampelnya kita cek apakah sampel yang sama yang kita uji. Kalau ternyata sampelnya beda, saya akan tuntut UGM karena waktu itu memberikan sampel yang tidak benar. Gitu, Apakah perlu juga ada pengawasan nih terkait dengan uji lapor ini? Karena kan dari Mas Roy sendiri katanya menginginkan sebenarnya uji ini dilakukan di luar negeri, bukan di Indonesia. Ya, sebaiknya begitu. Tapi kita kan harus percaya. Kita kan warga negara Indonesia. Kita percaya kepada aparat kepolisian, dan saya apresiat ya, saya salut. Aparat sudah melakukan pemeriksaan ini untuk laporan Dumas. Untuk laporan Dumas yang sudah dilakukan oleh TPUA. Jadi ini kan mereka bergerak, Bareskrim itu bergerak atas nama laporan TPUA, bukan atas laporannya Jokowi yang ke Polda Metro Jaya. Jadi itu sangat saya apresiasi, sangat saya hormati. Tapi saya juga menghormati tadi jawaban dari penasihat hukum ya, yang Pak Rifai dan kawan-kawan yang tetap percaya, nggak apa-apa. Ini namanya ilmu pengetahuan, itu ada yang benar, ada yang salah, dan nanti kita tes saja apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan kemudian kalau memang ada perbedaan, ya kita cek lagi sampelnya sama enggak. Jangan-jangan sampel yang diberikan UGM kepada kami, saya, Dr. Resmond dan Dr. Rifa, waktu itu sengaja dibedakan. Nah, kalau sengaja dibedakan, berarti ada mens rea atau ada niat kurang bagus. Padahal itu pertemuan resmi loh, Mbak Putri. Perwakilan Indonesia mencatat waktu itu. Itu, Mbak. Oke, kalau gitu Bang Rifai, nanti apapun hasil ya, misalnya kalau misalnya dinyatakan ijazah Pak Jokowi ini kemudian asli, apakah kemudian Pak Jokowi ini memberhentikan begitu ya, atau mencabut kembali laporan terkait dengan tuduhan ini, salah satunya juga dilayangkan kepada pihak terlapor dalam hal ini, Mas Roy? Saya sendiri belum tahu apakah Pak Jokowi nantinya akan mencabut atau tidak. Ya, itu semua kembali kepada saksi korban, ya, di mana terhadap delik aduan memang ada hak untuk bisa mencabut, terhadap delik umum pun juga masih bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Tapi terkait itu kami sendiri belum dapat arahan, dan nanti kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Pertanyaan hal yang sama saya tanyakan hal ini ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya nanti hasil dari penyidik membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita nggak tahu nih ya apakah akan diteruskan atau tidak begitu laporannya dari Pak Jokowi. Apakah Anda juga sebagai pihak terlapor siap begitu untuk dimintai keterangan dan melakukan proses-proses selanjutnya? Karena ini kan laporan bukan hanya di satu tempat aja ya, di banyak tempat, di beberapa pasal begitu. Iya, artinya gini, kalau memang nanti kan ada dua nih yang diuji, ijazah sama juga skripsi. Kalau memang ijazah, oke, karena kami memang belum memegang ijazah yang benar ya, fisiknya belum pegang, kecuali yang sudah diposting sama kader PSI waktu itu, dan juga yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta. Nah, kalau ternyata asli, ya nanti kita lihat aslinya seperti apa, baru kita cek juga. Saya tetap punya hak untuk mengecek, karena Pak Jokowi itu adalah pejabat publik, dia adalah Dewan Pengarah dan Antara, dia bukan rakyat biasa, jadi tetap harus. Tapi kalau sekali lagi, kalau skripsinya dinyatakan asli, mohon izin kami untuk melakukan uji sampel bersama. Ya gitu, jadi sampelnya sama enggak? Kalau ternyata sampel yang diuji itu adalah sampel yang ada di Universitas Gadjah Mada yang sama kami pegang, nah kami mempertanyakan kok bisa kayak gitu asli? Enggak ada lembar pengesahannya, enggak ada lembar pengujiannya, nama dosen pembimbingnya salah. Yang satu profesor, yang satu doktor. Tidak ada nama Pak Kasmuji. Tidak ada kemudian lagi hal-hal yang kemudian bahkan bentuk tanda tangannya juga meragukan. Jadi nggak apa-apa Mbak, tapi kita objektif aja. Kalau nanti benar, saya akan bilang benar.
Kalau nanti tidak, ya saya akan bilang tidak. Dan kalau nanti lanjut, misalnya itu masih palsu, ya kita akan teruskan. Kalau itu memang asli, ya kita tes lagi nanti sampelnya. Itu aja, sampel aja sebenarnya. Kalau dari dulu ditunjukkan, sudah selesai dari dulu lah, nggak merepotkan banyak orang. Gitu. Mas Roy, kalau besok kan ini dari Barreskrim katanya meminta dari pihak untuk kuasa hukum Pak Jokowi memberikan ya ijazahnya kemudian untuk diteliti di uji lapor begitu. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita Zoom, kita telepon live by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum. Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi gitu. Kemudian kan udah ditaruh pasal-pasal yang pasal 32, 35 yang tidak ada hubungannya sama sekali, kan kasihan para yang terperiksa tadi atau yang terklasifikasi tadi gitu. Mereka sama sekali tidak harus repot dengan adanya seseorang yang tidak menunjukkan ijazah, kok mereka malah sekarang malah jadi repot. Itu Mbak Audrey. Jadi kalau dari awal sekali lagi tidak bikin gaduh dengan sendirinya, ya tentu saja masyarakat tidak akan gaduh dan masyarakat tidak akan direpotkan dengan hal seperti ini. Oke, dengan cepatnya penyidik datang ke Solo, ke Jogja, kemudian akan segera juga melakukan uji lapor dan tadi dibilang 90%, artinya tinggal 10% lagi proses penyelidikannya. Nah, sejauh ini apakah menurut Mas Roy sendiri sudah puas begitu dengan kecepatan kinerja dari penyidik? Nah, kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan ya. Laporan TPUA itu sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya, jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember. Jadi tapi saya tetap appreciate ya. Saya tetap memberikan apresiasi kepada Badan Reserse Kriminal, Barreskrim, Mabes Polri yang telah melakukan itu. Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha kemudian untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan, baik itu skripsi, apalagi ijazah. Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dinyatakan asli, yang padahal kami menyatakan 99,9% itu palsu, maka nanti kita perlu memperbandingkan. Tidak apa-apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja. Ya, kita punya ilmu, sana punya ilmu, kedua-duanya ilmu pengetahuan yang harus dihormati. Hasilnya itu mau banding lagi katanya, mau diuji lagi begitu. Apakah ini tidak keberatan bagi pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Ya, kalau untuk kami tentunya kita kembalikan kepada pihak independen dalam hal ini Puslapor Polri, karena kalau soal pendapat kita semua punya pendapat masing-masing dan kita semua juga punya versi ahli masing-masing gitu ya, sehingga tidak akan pernah ada jalan penyelesaiannya. Nah, untuk itu memang terbaik adalah kita kembalikan kepada Puslapor Polri, sebuah lembaga yang memang memiliki kewenangan dan sudah menjalankan tugasnya berpuluh-puluh tahun ya. Yang tadi saya bilang untuk perkara-perkara yang jauh lebih pelik dari ini ya, mata uang palsu dan segala macam, mereka punya kemampuan dan juga sudah ilmunya juga multidisiplin ya. Jadi kita ikuti saja yang lembaga objektif ini gitu. Cuma mungkin saya mau sedikit tambahkan Mbak, saya juga ingin menegaskan dari Mas Suryo nih. Awalnya ini kita bicara soal ijazah yang dituduh palsu kan begitu, dan tiga jangan lari dulu ke skripsi. Jadi statement awalnya adalah soal ijazah palsu ya, dan ada beberapa yang membuat versi masing-masing ya. Saya tetap tidak akan menyebut siapa terlapor ya, tapi ada satu versi yang bilang bahwa ijazah ini sebenarnya punya sepupunya Pak Jokowi dengan metode menggunakan aplikasi tertentu merubah foto. Nah, itu harus juga dipertanggungjawabkan. Kedua, ada lagi versi yang bilang berdasarkan ilmu kedokteran bisa melihat dari bentuk mata, ciri-ciri tubuh bahwa ini bukan ijazah Pak Jokowi, fotonya berbeda. Nah, ada versi kedua. Ada versi ketiga juga yang bilang bahwa ini tidak ada type sumuramen pada saat itu di ijazah. Ya. Nah, ini semua kan harus kita uji dulu nih, terkait dalil ijazah dulu, jangan lari-lari ke skripsi dulu nih. Apakah tiga dalil itu bisa dipertahankan? Ya, apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ya, kami sendiri punya versi-versi yang berbeda ya, bahwa dalil-dalil yang disampaikan itu tidak tepat, gitu ya. Karena misalnya itu font Times New Roman sudah dikenal dalam dunia percetakan sejak tahun 30-an di Eropa, di Indonesia itu sekitar tahun 70-an. Jadi dan ijazah pun selama ini kan bukannya di print, tapi dicetak gitu. Tapi biarlah itu nanti dalil-dalil itu sendiri juga. Makanya kami tidak mau juga berdebat kusir, biarkan nanti lembaga independen yang akan menguji ya. Terus kedua tadi Mas Suryo menyampaikan bahwa Pak
Pak Jokowi ini masih pejabat negara. Karena beliau sebagai pengawas di Danantara, saya pikir nggak tepat ya, karena pengawas atau prasarat di Danantara itu bukan kategori pejabat negara Oke. ataupun pejabat publik. Ya, itu silakan lihat di undang-undang apa namanya tentang pokok-pokok kepegawaian, jelas sekali apa definisi pejabat negara, Oke. pejabat publik ya. Dan satu gambaran contoh mudah yang bisa dicerna masyarakat, gampang saja. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin itu kan juga merupakan organ di Danantara sebagai penasihat. Apakah itu dianggap pejabat publik, pejabat negara? Kan bukan gitu ya. Jadi saya pikir juga argumentasinya harus lebih tepat lah. Ya, jangan digebiah-uyah. Nanti masyarakat semakin bingung. Bahwa membela diri silakan saja, saya hormati ya. Oke. Saya juga Kita tanyain hal ini ya ke Mas Roy. pelapor ya, tapi mungkin lebih proper lah argumennya. Demikian. Oke, Mas Roy. Ya, jadi nggak apa-apa kalau soal pejabat negara nanti tinggal kita uji. Yang jelas tidak layak lah menggunakan pasal 27 yang mengaku sebagai rakyat biasa. Itu aja gitu. Kemudian kalau soal ijazah itu sama. Apa yang kami uji itu adalah apa yang diposting dan dinyatakan asli oleh seorang kader yang waktu itu dia jelas betul menyatakan itu asli. Dan itu adalah cukup similar dengan yang sudah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta. Bahwa kemudian nanti misalnya dikatakan, oh ijazahnya bukannya gitu. Nah, berarti nanti kita lihat siapa yang kemudian sudah mempublikasikan, mentransmisikan, kemudian melakukan pengubahan terhadap ijazah yang tadi disebut asli itu. Itu aja, jadi gunakan juga pasal-pasal di ITE itu dengan benar. Jangan kemudian pasal 32, 35 yang... Jadi perdebatan ini menurut Mas Roy masih panjang ya Mas Roy ya? Iya, karena kan kita berdebat dengan ilmiah, Mbak. Kita berdebat dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak sekedar naratif. Meskipun polisi juga sudah menyelidiki? Bagus, nggak apa-apa. Ayo kita hormati kepolisian untuk melakukan itu dan hasilnya nanti makanya perlu kita lakukan diskursus bersama. Kalau perlu ada tim independen yang kemudian nanti juga melakukan penilaian atau dari kampus yang kemudian nanti menguji secara ilmiah. Karena kan juga kita tahu lah, gitu. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian sudah merasa lebih tinggi atau lebih tim independen ini yang Mas Roy maksud seperti apa? Independen itu artinya ya mungkin dari berbagai kampus atau mungkin juga bisa kita minta lembaga internasional juga bisa. Tapi kalau hasil dari kepolisian itu nanti memang bisa dipertanggungjawabkan, saya hormati kok. Itu saya menghormati hasilnya. Tapi kalau ternyata lagi-lagi ya, saya bicara skripsi karena kalau skripsi saya sudah pegang primary evidence. Kalau ijazah kita tunggu nanti. Kalau ijazah kami pun sudah pegang primary evidence, izinkanlah juga kita untuk ngecek. Jadi tadi tetap pada statement semula, kalau itu nanti ternyata beda ya kita tetap bilang itu beda fotonya, sudah kita uji pakai ELA, error lighting analysis, kita uji pakai face recognition dan face comparison. Itu Mbak. Mas Roy, terima kasih Bang Rifai, terima kasih informasinya. Terima kasih Mbak Rifai, terima kasih Mbak Sampai Indonesia Malam. Kompas TV. Sama-sama Mbak, terima kasih.